Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafandika dari kelas 11 IPA 9 dengan nomor absen ke-21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan dari stratifikasi sosial dan juga diferensiasi sosial. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan memberikan pengertian dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan atau perbedaan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan secara bertingkat. Nah, lalu selanjutnya, stratifikasi sosial ini memiliki beberapa bentuk. Nah, bentuk-bentuk dari stratifikasi sosial ini dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain yang pertama itu ialah stratifikasi sosial dilihat dari segi proses, yang kedua stratifikasi sosial dilihat dari segi sifat, dan yang ketiga ialah stratifikasi sosial dilihat dari segi dasar-dasar pelapisan sosial. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial dilihat dari segi proses. Stratifikasi sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu terjadi secara otomatis atau secara sendirinya, dan yang kedua itu terjadi secara sengaja atau disengaja. Terjadi secara otomatis ini maksudnya ialah proses itu terjadi karena faktor dari kelahiran atau pertumbuhan penduduk. Nah, misalnya ialah keturunan. Lalu terjadi secara sengaja itu maksudnya ialah bertujuan untuk mencapai keinginan bersama, atau sistem ini ditentukan dengan adanya wewenang atau kekuasaan dari seseorang atau organisasi. Lalu yang kedua ialah stratifikasi sosial dilihat dari segi sifat. Stratifikasi sosial ini dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama ialah terbuka dan yang kedua ialah tertutup. Nah, yang pertama ini maksudnya ialah kedudukan dari seseorang ini diperoleh atas usahanya sendiri, sehingga terjadinya mobilitas sosial umum terjadi. Nah, yang kedua atau yang tertutup maksudnya ialah kedudukan dari seseorang itu diperoleh akibat dari kelahirannya, sehingga mobilitas sosial yang terjadi sangat sulit terjadi. Contohnya ialah sistem kasta India. Nah, di situ seseorang itu mendapatkan kedudukannya akibat dari keturunan atau kelahirannya. Misalnya seseorang lahir dari seorang sudra, maka ia juga ikut menjadi sudra. Nah, adapun pembagian dari golongan-golongan kasta India itu yang pertama ialah golongan Brahmana, yang kedua ialah Ksatria, yang ketiga ialah Waisya, dan yang keempat ialah Sudra atau rakyat jelata. Nah, lalu selanjutnya ialah stratifikasi sosial dilihat dari dasar-dasar pelapisan sosial. Nah, di sini adapun dasar-dasar pelapisan sosial menurut Surjono Sukanto ialah yang pertama itu ukuran kekayaan, yang kedua itu ukuran kekuasaan, yang ketiga ukuran kehormatan, dan yang keempat ukuran ilmu pengetahuan. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi sosial. Pengertian dari diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal, atau artinya pembedaan ini masih berada tingkat atau derajat yang sama. Lalu adapun bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial, yang pertama ialah ras, yang kedua etnis, yang ketiga agama, yang keempat gender, dan yang kelima ialah klan. Nah, ras adalah kategori individu yang secara turun-temurun memiliki ciri fisik atau biologis tertentu. Contohnya ialah ras Kaukasoid, ras Negroid, ras Mongoloid, dan ras Aborigin atau Australoid. Lalu selanjutnya etnis. Nah, etnis ini ialah itu yang lebih menekankan pada kesamaan kebudayaan atau persamaan kebudayaan. Nah, contohnya seperti etnis Tionghoa, etnis Batak, etnis Jawa, dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya agama. Menurut Emil Durkheim,
Agama adalah suatu sistem kepercayaan beserta praktiknya, serta berkenaan dengan hal-hal sakral yang menyatukan pengikutnya dalam suatu komunitas moral. Nah, contoh dari agama ialah agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Konghucu, dan agama Hindu. Nah, lalu selanjutnya ialah gender atau jenis kelamin. Nah, di sini contoh dari gender itu ialah gender laki-laki dan gender perempuan. Lalu selanjutnya ialah klan. Nah, klan ini adalah kelompok kekerabatan dengan cara menarik garis keturunan dengan cara unilateral, baik dari pihak ayah maupun pihak dari ibu. Nah, di klan ini, jika seseorang mengambil garis keturunan ayah, maka disebut dengan patrilineal. Nah, jika dia mengambil garis keturunan ibu, maka dia disebut dengan matrilineal. Nah, contoh dari patrilineal ini ialah klan Siregar, Simangunsong, Manurung, dan lain-lain. Nah, contoh dari matrilineal ini ialah klan-klan dari Minangkabau seperti Caniago dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya ada pun jenis-jenis dari diferensiasi sosial. Yang pertama ialah diferensiasi berdasarkan pekerjaan, yang kedua ialah diferensiasi berdasarkan asal daerah, dan yang ketiga ialah diferensiasi berdasarkan partai. Diferensiasi berdasarkan pekerjaan ini merupakan penggolongan masyarakat menurut jenis pekerjaan. Contohnya ialah guru, dokter, dan insinyur. Nah, lalu yang kedua, diferensiasi sosial menurut asal daerah. Nah, ini merupakan penggolongan anggota masyarakat berdasarkan daerah. Contohnya ialah masyarakat kota dan desa. Nah, yang ketiga ini ialah diferensiasi sosial berdasarkan partai. Ini merupakan perbedaan masyarakat dalam kegiatannya mengatur kekuasaan negara yang berupa kesatuan sosial dan sealiran. Nah, diferensiasi sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama ialah berdasarkan ciri-ciri fisik. Nah, ini misalnya ialah warna kulit, bentuk mulut, lalu bentuk hidung, dan warna mata, atau dan lain-lain. Nah, yang kedua ialah berdasarkan ciri sosial. Nah, ini misalnya ialah sifat dari seorang tentara itu bakalan berbeda dengan seorang guru. Nah, lalu yang ketiga ialah berdasarkan ciri budaya. Nah, di sini ciri budaya ini berhubungan erat dengan hidup masyarakat yang menyangkut nilai-nilai yang dianutnya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.